Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami, yang di mana kami mengambil jurnal dengan judul Maksimalisasi Keuntungan dengan Pendekatan Metode Simplex Kasus pada Pabrik Sosis ISM. Penulis Yanti Budiasih, STIE Ahmad Dahlan, Jakarta. Kami beranggotakan 2 orang, yang di mana saya sendiri Hesti Dita Pramesti dan rekan saya yaitu Ayu Premalaksmi. Di sini terdapat daftar isi, yaitu untuk pertama, kasus yang diamati. Lalu yang kedua, deskripsi setiap variabel. Yang ketiga, pemodelan linier. Yang keempat, contoh kasus simple. Yang kelima, solusi menggunakan solver. Yang keenam, analisa sensitivitas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu kasus yang diamati. Di sini kasus yang kami amati adalah berdasarkan data dari perusahaan dapat dilakukan pengelompokan atau pengidentifikasian terhadap variabel keputusan, yaitu yang pertama, sosis sapi serbaguna itu membutuhkan bahan baku sebanyak 250 gram tepung sagu, 500 gram daging sapi giling, dan 3 butir telur ayam. Yang kedua, bakso sosis sapi membutuhkan bahan baku sebanyak 150 gram tepung sagu, 600 gram daging sapi giling, dan yang terakhir 1 butir telur ayam. Bahan baku ini diperlukan untuk setiap bungkus kemasan produk berisi 10 buah sosis atau bakso sosis, dan diasumsikan bahwa permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi. Sementara keuntungan per kemasan yang diperoleh yaitu yang pertama, sosis sapi serbaguna atau SSS sebesar Rp15.000, dan yang kedua, bakso sosis sapi atau BSS sebesar Rp10.000. Sedangkan persediaan bahan baku adalah yang pertama, tepung sagu sebanyak 30.000 gram, yang kedua, daging sapi giling sebanyak 45.000 gram, dan yang terakhir, telur ayam sebanyak 195 butir. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi setiap variabel. Di sini untuk deskripsi kami memiliki 3 variabel. Yang pertama, X1 yang dimana jumlah sosis sapi serbaguna yang akan dibuat setiap hari. Yang kedua yaitu X2, bakso sosis sapi serbaguna yang akan dibuat setiap hari. Lalu untuk Z-nya, jumlah keuntungan seluruh sosis sapi serbaguna dan bakso sosis sapi. Baik, selanjutnya yaitu pemodelan linear programming. Baik, dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, jenis produk. Di sini sosis sapi serbaguna itu membutuhkan bahan baku sebanyak tepung sagu 250 gram dan bakso sosis sapi sebanyak 150 gram. Dan kapasitasnya 30.000 gram. Baik, untuk sosis sapi serbaguna juga membutuhkan bahan baku daging sapi giling sebanyak 500 gram dan bakso sosis sapi 600 gram. Dan untuk kapasitasnya itu 45 gram. Selanjutnya yaitu sosis sapi serbaguna juga membutuhkan telur ayam sebanyak 3 butir dan bakso sosis sapi membutuhkan 1 butir dan kapasitasnya yaitu 195 butir. Dan keuntungan dari sosis sapi serbaguna yaitu sebesar 15.000 dan untuk bakso sosis sapi sebesar 10.000. Maka LPP-nya itu akan menjadi maksimum Z sama dengan 15.000 X1 plus 10.000 X2 dan subject to constraint-nya menjadi 250 X1 plus 150 X2 kurang dari sama dengan 30.000 dan 500 X1 plus 600 X2 kurang dari sama dengan 45.000 dan juga 3X1 plus X2 kurang dari sama dengan 195. Dan untuk X1 itu harus lebih dari sama dengan 0 dan X2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Baik, untuk mencari nilai maksimal, kita bisa menggunakan simplex dengan tabel, yang dimana di sini dapat dilihat pada tabel 1, di sini itu membahas tentang initial system of equation. Di sini dapat dilihat pada angka-angka ini adalah angka-angka yang
diimplementasikan dari contoh soal yang tadi. Kita langsung saja membahas ke tabel 2, yang di sini tabel 2 ini membahas tentang applying the minimum ration test to determine the first living basic variable. Yang di sini untuk increase dari masing-masing baris ini menggunakan X1 karena dapat dilihat pada baris 0 atau basic variable Z. Di sini X1-nya adalah min 15.000 dan X2-nya min 10.000, yang dimana X1 itu lebih besar dari X2. Maka dari itu X1 dipilih sebagai increase untuk baris pertama sampai baris ketiga. Dan langsung saja diaplikasikan dan dapat dilihat pada ration. Di sini 30.000 itu dibagi dengan 250 akan menghasilkan 120. Dan untuk baris kedua 45.000 dibagi 500 sama dengan 90, dan baris ketiga 195 dibagi 3 sama dengan 65. Yang dimana baris ketiga ini adalah nilai yang paling minimum dari ketiga baris tersebut. Baik, tabel 3 di sini dapat dilihat bahwa tadi pada baris ketiga atau basic variable X5 itu adalah minimum dari ketiga baris tersebut. Maka X5 ini akan digunakan sebagai eliminasi untuk baris 0 sampai ke 2. Maka akan didapatkan pada basic variable Z atau baris ke-0, yang dimana Z sama dengan 0, X1 0, X2 min 5.000, X3 0, X4 0, dan X5 5.000, dan right side-nya itu 975.000. Dan untuk baris pertama, yaitu Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 200 per 3, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya min 250 per 3, dan right side-nya 13.750. Nah, untuk baris kedua, Z-nya 0, X1-nya 0, X2 1.300 per 3, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya min 500 per 3, dan right side-nya itu 12.500. Dan yang terakhir yaitu baris ketiga, di sini Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1 per 3, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1 per 3, dan right side-nya 65. Dan juga dapat dilihat pada iteration 1, basic variabelnya itu berubah, yang dimana X5 itu digantikan oleh X1, karena X1 itu adalah sebagai increase-nya. Baik, selanjutnya itu tabel 4, yang dimana tabel 4 ini membahas tentang step 1 and step 2 of iteration 2. Yang dimana di sini yang digunakan sebagai increase adalah X2, karena jika dapat dilihat bahwa min 5.000 X2 dan plus 5.000 X5 itu jika dipindah ruas akan menghasilkan plus 5.000 X2 dan min 5.000 X5. Maka X2 itu akan lebih besar dari X5. Dan selanjutnya langsung saja diaplikasikan dan dapat dilihat pada ration. Di sini pada baris pertama, yaitu 13.750 dikali 3 per 200 akan menghasilkan 825 per 4. Dan baris kedua, yaitu 12.500 dikali 3 per 1.300 sama dengan 375 per 13. Dan baris ketiga, yaitu 65 dikali 3 sama dengan 1.195. Maka di sini nilai yang paling minimum itu berada pada baris kedua dan basic variable pada X4. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada tabel kelima, yaitu complete set of simplex table problem. Nah, di sini karena X4 itu adalah nilai yang paling minimum, maka X4 atau baris kedua itu digunakan sebagai eliminasi untuk baris ke-0, 1, dan baris ketiga. Dan dapat dilihat pada iteration 2, di sini akan menghasilkan pada basic variable Z, yang dimana Z sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan X4 itu sama dengan 15 per 3.
X5 40.000 per 13, dan right side-nya itu 1.119.275. Dan pada baris pertama, yaitu Z-nya 0, X1 0, X2 0, X3 min 300 per 1.300, X4 0, X5 1.750 per 39, right side-nya min 196,250 per 1.300. Dan baris kedua, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 3 per 1.300, X5-nya 37.500 per 1.300, dan right side-nya 37.500 per 1.300. Dan untuk baris ketiga, yaitu Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya min 3 per 1.300, dan X5-nya 900 per 1.300, dan right side-nya 72.000 per 1.300. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai maksimal yang akan didapatkan yaitu sebesar 1.119.275 rupiah itu jika perusahaan ini dapat memproduksi, dapat menghasilkan sosis sapi serbaguna sebanyak 72.000 per 1.300 dan bakso sosis sapi sebanyak 37.500 per 1.300. Baik, untuk contoh kasus simpelnya, di sini terdapat jenis produknya yaitu sosis sapi serbaguna dan bakso sosis sapi. Untuk sosis sapi serbaguna membutuhkan tepung sagu sebanyak 250 gram dan bakso sosis sapinya membutuhkan tepung sagu sebanyak 150 gram dan memiliki kapasitas tepung sagunya hanya sebesar 30.000 gram. Untuk sosis sapi serbaguna membutuhkan daging sapi giling sebanyak 500 gram dan bakso sosis sapinya membutuhkan daging sapi gilingnya sebanyak 600 gram dan memiliki kapasitas sebanyak 45.000. Untuk sosis sapi serbaguna membutuhkan telur ayam sebanyak 1 butir dan kapasitasnya sebanyak 195 butir. Di sini memiliki keuntungan 15.000 untuk sosis sapi serbaguna dan 10.000 untuk bakso sosis sapi. Maka LPP menjadi maksimum Z sama dengan 15.000 X1 plus 10.000 X2. Subject to constraint-nya untuk persamaan pertama yaitu 250 X1 plus 150 X2 kurang dari sama dengan 30.000. Persamaan kedua, 500 X1 plus 600 X2 kurang dari sama dengan 45.000. Untuk persamaan ketiga, yaitu 3X1 plus X2 kurang dari sama dengan 195, yang dimana X1-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan X2-nya harus lebih dari sama 0 juga. Di sini untuk grafiknya, untuk mencari titiknya, yang pertama dari persamaan pertama yaitu 250 X1 ditambah 150 X2 kurang dari 30.000. Jika X1-nya 0, maka X2-nya yaitu 200 yang dimana dihasilkan dari 30.000 dibagi 250. Lalu jika yang dimana untuk persamaan pertama yaitu 250 X1 ditambah 150 X2 kurang dari 30.000. Jika X1-nya 0, maka X2-nya 200 yang dimana dihasilkan dari 30.000 dibagi 150. Dan memiliki grafik yang ada pada gambar, yaitu yang dimana X1-nya 120 dan X2-nya 200. Lalu untuk persamaan kedua, 500 X1 ditambah 600 X2 kurang dari 45.000. Jika X1-nya 0, maka X2-nya 75, yang dimana dapat dihasilkan dari 45.000 dibagi 600. Lalu jika X2-nya 0, maka X1-nya 90, yang dimana dapat dihasilkan dari 45.000 dibagi 500, dan menghasilkan grafik yang ada pada tabel yang dimana X1-nya
yaitu 90 dan X2-nya 75 dan X2-nya 75. Lalu di persamaan ketiga, 3X1 plus X2 kurang dari sama dengan 195. Jika X1-nya 0, maka X2-nya adalah 195. Dan jika X2-nya 0, maka X1-nya 65. Ini dihasilkan dari 195 dibagi 3. Dan mendapatkan hasil grafiknya yaitu yang dimana X1-nya 65 dan X2-nya 195. Karena di sini persamaan 1, 2, dan 3 sama-sama yaitu kurang dari sama dengan, maka hasil aksirannya itu terdapat pada gambar yang ada di samping, yaitu kurang dari titik 65 dan titik 75. Untuk mencari daerah visibelnya adalah di titik A, titik B, dan titik C yang dimana terdapat di bagian arsirannya. Dan untuk mencari keuntungan maksimumnya diperoleh adalah dari titik A, yaitu yang dimana X1-nya adalah 65, X2-nya adalah 0. Maka Z maksimalnya 15.000 dikali 65 ditambah 10.000 dikali 0 menghasilkan senilai 975.000. Lalu untuk titik B-nya, perpotongan garis 500 X1 plus 600 X2 sama dengan 45.000 dengan 3 X1 plus X2 sama dengan 195. Maka dari itu kami menggunakan yaitu eliminasi substitusi, yang dimana 500 X1 plus 600 X2 sama dengan 45.000 dikali 1, untuk persamaan kedua 3X1 plus X2 sama dengan 195 ini akan dikali 600, maka akan menghasilkan 500 X1 ditambah 600 X2 sama dengan 45.000, lalu persamaan keduanya karena dikali 600 akan menghasilkan 1.800 X1 dan ditambah 600 X2 menghasilkan 117.000. Karena ingin menghilangkan X2, maka eliminasi substitusi di sini yaitu dikurangi dengan menghasilkan min 1.300 X1 dan sama dengan min 72.000, yang dimana X1-nya yaitu menghasilkan 72.000 per 1.300. Karena di sini ketemu X1-nya, maka kita akan mencari X2-nya dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 3X1 plus X2 sama dengan 195. Karena X1-nya adalah ketemu senilai 72.000 per 1.300, maka 3 dikali 72.000 per 1.300 plus X2 sama dengan 195. Lalu 216.000 per 1.300 plus X2 yaitu 195, maka menghasilkan X2-nya sebesar 37.500 per 1.300. Karena di sini X1-nya menghasilkan nilai per dan X2-nya menghasilkan nilai per, maka kita bulatkan senilai untuk X1-nya itu menghasilkan senilai 55 dan X2-nya menghasilkan senilai 29. Maka Z-max-nya mendapatkan hasil yaitu 15.000 dikali 55 ditambah 10.000 dikali 29 sehingga menghasilkan yaitu 1.115.000. Lalu di titik C yaitu dengan X1-nya 0 dan X2-nya 75. Maka Z-max-nya yaitu 15.000 dikali 0 plus 10.000 dikali 75 menghasilkan 750.000 rupiah. Maka dari penghasilan mencari maksimal pada titik B yang dimana menghasilkan 1.115.000 dengan memproduksi sosis sapi serbaguna sebanyak 55 kemasan dan bakso sosis sapinya sebanyak 29 kemasan. Baik, selanjutnya yaitu solusi menggunakan solver. Di sini dapat dilihat bahwa angka-angka ini adalah implementasi dari angka-angka pada soal sebelumnya, yang dimana di sini adalah solver sebelum dijalankan, dan solver yang sudah dijalankan akan menghasilkan nilai maksimal Z, yaitu 1.119.231. Dan untuk X1-nya
yaitu di sini akan mendapatkan 55,38462 dan 28,54615. Dan juga untuk LHS-nya itu akan mendapatkan 18.175 dan 45.000 dan juga 195. Baik, untuk analisa sensitivitasnya, di sini untuk answer report-nya dapat kita lihat bahwa dapat menghasilkan nilai keuntungan sebesar 1.119.230,769. Dan di variabel sales-nya dapat kita lihat bahwa di X1 itu terdapat 55,38 sekian kemasan dan di X2-nya terdapat 28,84 sekian kemasan. Lalu untuk constraint-nya pada persamaan 1 itu terdapat not binding yang dimana kita memiliki produk sebanyak 18.173 namun menghasilkan sisa sebanyak 11.826,92 sekian. Untuk di persamaan kedua kita mengalami binding karena kita memiliki produk sebesar 45.000 namun dipergunakan semuanya. Dan di persamaan ketiga kita memiliki binding juga karena kita memiliki 195 produk dan digunakan semua tanpa ada sisa. Lalu untuk sensitivity report-nya di sini terdapat objectivity koefisiennya itu 15.000. Jika kita menaikkan harga sebesar sampai 30.000 maka akan tetap memproduksi sebesar 55,38 sekian kemasan. Namun jika kita menambahkan harganya lebih dari 30.000 maka kemungkinan besar bahwa kemasan yang kita produksi akan berubah, yaitu tidak lagi sebesar 55,38 sekian kemasan. Dan untuk penurunan harganya pun kita maksimal sebanyak yaitu 6.666. Jika pengurangannya lebih dari 6.666 untuk kemasannya itu kita tidak akan memproduksi sebesar 55,38 sekian kemasan lagi. Begitu juga dengan X2 yang dimana untuk kenaikan harganya itu maksimal sebesar 18.000 jika kita masih memproduksi sebanyak 28,86 kemasan. Dan untuk penurunannya pun juga paling besar yaitu 5.000 atau paling besar yaitu 5.000, maka kita masih memproduksi sebesar 28,84 kemasan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang dimana kesimpulan yang pertama, perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal dari dua kombinasi produk sosis sebesar 1.115.000 bila perusahaan memproduksi sosis sapi serbaguna sebanyak 55 kemasan dan bakso sosis sapi sebanyak 29 kemasan. Lalu yang kedua, jika suatu perusahaan mempunyai banyak input yang harus digunakan untuk proses produksi dan tujuan utamanya memperoleh keuntungan, maka alat analisis yang dapat digunakan adalah metode simplex. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan dan lainnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.